Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, ada seorang manusia yang sepanjang hidupnya tak pernah kalah dalam satupun peperangan. Ia ditakuti oleh para jenderal Persia, dikagumi oleh taktik militer Romawi, dan dicintai oleh Rasulullah. Tapi, ia justru wafat bukan di medan perang. Ia wafat di atas ranjang, dalam tangis. Inilah kisah tentang Khalid bin Walid, sang Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Khalid lahir dari keluarga bangsawan Quraisy. Ia tumbuh dalam kekuatan, kecerdasan, dan kemuliaan. Bahkan sebelum masuk Islam, ia telah menjadi komandan besar. Saat Perang Uhud, dialah otak di balik kekalahan kaum muslimin. Tapi apa yang membuat kisah ini begitu luar biasa adalah ketika cahaya iman menembus hati seorang panglima besar. Setelah penaklukan Mekah, Khalid datang menemui Rasulullah dan mengikrarkan syahadat dengan hati penuh penyesalan. Sejak hari itu, pedangnya tak pernah lagi terhunus untuk batil. Ia berjuang hanya untuk Islam, bukan untuk nama, bukan untuk jabatan, tapi untuk Allah. Di Perang Mu'tah, ketika 3 komandan Muslim gugur berurutan, Khalid maju ke depan, mengambil bendera yang hampir jatuh, dan menyusun formasi baru dalam waktu singkat. 3.000 pasukan Muslim melawan lebih dari 200.000 pasukan Romawi. Namun berkat kecerdikannya, pasukan Islam kembali dalam keadaan terhormat. Sejak hari itu, Rasulullah bersabda, "Kamu adalah pedang Allah yang terhunus di atas musuh-musuhnya." Dari situlah gelar abadi itu lahir, pedang Allah. Setelah Rasul wafat, kekacauan melanda. Banyak kabilah murtad. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sang khalifah, memanggil Khalid. Ia tidak hanya mengalahkan kaum murtad dalam perang Yamamah, tapi juga menundukkan keangkuhan kerajaan Persia dan Romawi. Di medan Qadisiyah, pasukan Islam menghadapi gajah perang dan tentara elit Persia. Tapi dengan taktik licik dan manuver mengejutkan, kemenangan berpihak pada Islam. Di medan Yarmouk, Khalid membakar semangat pasukan. Ia mengatur formasi seolah-olah pasukan Muslim memiliki pasukan cadangan besar di belakang bukit. Padahal, itu hanya ilusi. Tapi musuh termakan taktiknya. Dan Islam pun menang lagi. Tapi, inilah bagian yang membuat hati bergetar. Di akhir hayatnya, Khalid bin Walid terbaring lemah. Tubuhnya penuh luka. Ada lebih dari 70 bekas tombak, panah, dan pedang yang membekas di tubuhnya. Tapi tak satu pun dari luka-luka itu terjadi dalam pertempuran terakhirnya. Ia wafat di atas ranjang. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku telah ikut dalam begitu banyak pertempuran. Tidak satu inci pun tubuhku kecuali ada bekas luka. Tapi aku mati di atas kasur, seperti unta tua. Semoga pengecut tak tidur nyenyak malam ini." Allahu Akbar. Sang pedang Allah wafat tidak di medan jihad. Bukan karena kalah, tapi karena Allah telah menentukan bahwa ajalnya bukan di tengah panji-panji perang. Bahkan pedang yang tak pernah tumpul pun harus diletakkan suatu saat nanti. Wahai saudaraku, kisah ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah cermin. Apakah kita telah menjadi pejuang untuk Islam? Bukan di medan perang, tapi di medan hidup kita. Di dunia maya, di dunia kerja, di rumah kita. Adakah pedang keimanan yang terhunus dalam hati kita? Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hati, klik like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Dan jangan lupa, tonton juga kisah sahabat-sahabat lain yang tak kalah menakjubkan di channel ini. Semoga kita bisa meneladani semangat juang mereka, walau hanya dari balik layar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.